Halo para pejuang UTBK, jumpa kembali bersama saya Kak Resti. Yuk kita lanjut pembahasan soalnya di bocoran soal TKA Fisika UTBK 2022 gelombang 2 untuk hari kedua. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, di sini sebuah benda memiliki massa 16 kg, yang ini nilai massa bergerak dengan kecepatan 0,6 kali cepat lambat cahaya di ruang hampa. Berarti ini sebagai pi. Ditanyakan besar massa ketika benda bergerak. Berarti di sini massa relatif. Ada yang masih ingat persamaan untuk massa relatif? Massa relatif sama dengan M0 dibagi nilai gamma. Oke, kita cari nilai gammanya. Gamma sama dengan 1 dikurangi pi kuadrat per C kuadrat. Oke, di sini kita masukkan nilainya. Gamma sama dengan akar 1 dikurangi pi nolnya berapa? Atau pi-nya berapa? Di sini 0,6 per C kuadrat, ini dikali C kuadrat. C-nya bisa kita coret ya. Oke, 1 dikurangi 0,6. 0,6-nya dikuadratkan. Ini 0,36. 1 dikurangi 0,36. 0,64. Ini nilai gamma, berarti gammanya 0,8. Langsung kita masukkan ke persamaan massa relatif. M sama dengan 16 dibagi 0,8. Hasilnya 20 kilogram. Oke, kalau misal kita uraikan, pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Hanya kalau kalian menemukan soal seperti ini mengenai relativitas, untuk nilai gammanya ada beberapa angka yang nggak usah dicari nilai gammanya berapa. Oke, angka-angka tersebut saya bilang di sini kombinasi angka. Oke, saya bilang di sini kombinasi angka. Apa saja angkanya? Angkanya ada, misal ini gamma, kan gamma hubungannya dengan kecepatan ya. Gamma itu muncul ketika ada kecepatan. Kalau misal gammanya 0,6, kecepatannya 0,8. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini nilainya bisa saling tukar ya. Kalau misal kecepatannya 0,6, gammanya 0,8. Terus kalau misal saya punya gamma setengah, maka nilai kecepatannya setengah akar 3, seperti itu. Nah, nilai-nilai ini lumayan sering nih munculnya. Jadi tinggal kita hafalkan saja untuk kombinasi angkanya supaya kita bisa melewati tahap yang ini. Kan lumayan ya, nggak usah menghitung nilai gamma. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, permukaan sebuah lempeng logam disinari dengan seberkas foton yang panjangnya, berarti kita tulis di sini diketahui. Ada apa? Ada lambda 1 400 nanometer. Menghasilkan energi kinetik, berarti di sini kalian boleh tulis EK1 ya. EK1, nah EK1-nya sama dengan 1,70 elektron volt, atau boleh juga kita tulis di sini V1-nya sama dengan 1,7. Terus apalagi? Jika menggunakan foton dengan panjang gelombang 600, berarti di sini lambda 2-nya 600 nanometer, V2-nya berapa? V2-nya 0,6 elektron volt. Nah, ditanyakan berapa energi kinetik yang dihasilkan jika menggunakan seberkas foton dengan panjang gelombang 800 nanometer. Berarti kalau misal lambda 3-nya 800 nanometer, katanya berapa besar EK-nya? Seperti itu pertanyaannya. Oke, sebelum cari EK berarti kita harus cari V3 ya. Nanti tinggal dikali dengan E, jadilah nilai EK. Nah, kita ingat kembali untuk persamaan apa? Persamaan dari efek fotolistrik. Oke, ini saya tulis di sini step 1. Nah, gimana persamaannya? Energi yang dimiliki foton sama dengan fungsi kerja logam ditambah energi kinetik, seperti itu. Nah, apa E-nya? E itu kan Hc dibagi lambda. Yang ini Hc per lambda 0 ditambah EK-nya E kali pi1. Oke, ini Hc dengan Hc-nya kita gabungkan. Hc 1 per lambda kurangi 1 per lambda 0 sama dengan E dikali V1. Atau Hc per E sama dengan
V1 dibagi 1 per lambda kurangi 1 per lambda 0. Nah, masalahnya di sini kita tidak tahu lambda 0 atau lambda ambangnya berapa. Kita hanya punya informasi mengenai lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 seperti itu. Berarti bisa dong saya tulis seperti ini persamaannya. Untuk nomor 2 ya. Nah, misal 1 per lambda 1 dikurangi 1 per lambda 2 sama dengan, atau lebih enak kayak gini. Kita ambil dari persamaan yang kita dapatkan. Nah, yang ini nih. Yang di sini nilai HC per E ini kan berupa konstanta ya. Berarti di sini kita bilang di sininya konstan gitu. Nah, sebenarnya ini ada V1 dikurangi V0, hanya tidak ditulis ya untuk V0-nya. V0 itu saat tidak terjadi efek fotolistrik atau V-nya sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita masukkan persamaannya V1 dikurangi V2 per 1 bagi lambda 1 kurangi 1 per lambda 2 sama dengan Pi berapa? Pi3 atau Pi1 boleh dikurangi Pi3, acuannya V1, 1 per lambda 1 kurangi 1 per lambda 3. Yang diubah itu angka di belakangnya, indeks yang di belakangnya itu yang kita ubah ya di sini. Oke, kita masukkan nilainya. Pi1-nya kita dapat 1,7 dikurangi 0,6 per 1 per. Nah, kalau misal ada soal kayak gini, angkanya aja yang kita ambil. 1 per 6 dikurangi, karena ini perbandingan ya. Oke, 1 per 4 ya. Lambda 1, lambda 2-nya 600 sama dengan Pi1 1,7, Pi3-nya ini yang kita cari dibagi 1 per lambda 1-nya 4, lambda 3-nya 8. Seperti ini. Ini langsung kita masukkan berapa di atas? 1,1 per, ini samakan penyebutnya jadi 12, 3 dikurangi 2, 1 per 12 sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 per 8, hasilnya 1/8. 1,7 kurangi Pi3 bagi 1/8. 8 dan 12 bisa kita perkecil ya. 11 ini 2, yang ini 3. Nah, di daerah sini tinggal kita kali silang saja nih. Karena space-nya gak muat, saya kasih garis lagi. Berarti lihat, ini bisa kali silang atau pilihannya selain kali silang, karena ini ada pernya 2 ya, 1,1 per 1 per. Nah, kayak gitu. Yang angka paling bawah itu bisa kita pindahin aja ke atas seperti itu. Berarti kan didapat 3 dikali 1,1 sama dengan 2 dikali 1,7 kurangi Pi3 gitu kan? Didapat 3,3 sama dengan 3,4 kurangi Pi3. Berapa Pi3? Pi3 itu 3,4 kurangi 3,3. Pi3 hasilnya 0,1. Satuannya elektron volt. Seperti itu. Berarti jawabannya di sini C. Itu ya. Cukup panjang ini pengerjaannya kalau misal diketahui lambdanya ada 3. Ya, ditanyakan energi kinetik atau potensialnya seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 materinya mengenai bunyi. Saya bacakan dulu soalnya. Seekor nyamuk mengepakkan sayapnya dengan frekuensi tertentu sehingga menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas 10 desibel. Berarti si 10 desibel ini dihasilkan untuk satu ekor nyamuk ya. Kita tulis TI1 sama dengan 10 desibel. Jumlah sumbernya sama dengan 1. Berapa katanya TI2? Di sini ditanyakannya intensitas, tapi kita cari tahu dulu TI2 ketika jumlah sumbernya jadi 1000 ekor. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung cari intensitas, kita cari dulu di sini yang namanya taraf intensitasnya. Tapi nanti saya jelasin ada 2 cara pengerjaan soal seperti ini, nanti kalian mau pakai cara mana, nanti hasilnya akan sama. Kalau misal kita cari TI2 dulu ya. TI2 di sini sama dengan TI1 ditambah 10 log. Nah, N2 dibagi
dibagi N1 gitu. TI 2-nya ini yang kita cari, TI 1-nya 10 ditambah 10 log 1000. 1000 itu kan 10 pangkat 3. 3-nya ke depan 3 dikali 10. Ini logaritma ya, sudah biasa karena log 10 itu 1. Didapat di sini 30 tambah 10 40 desibel. Kalau sudah dapat 40 desibel, tinggal kita cari pakai persamaan yang ini nih. TI kan sama dengan 10 TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Kita cari berapa besar I-nya gitu. TI-nya berapa? 40 sama dengan 10 log I dibagi I0. Oke, ini kita coret ya. Nah, boleh dong saya tulis yang ini nih. Oke, yang di sini 4 sama dengan log, nah 10 I0 itu kan 10 pangkat min 12 ya, itu taraf intensitas atau intensitas ambang. Nah, di sini log I dibagi 10 kali atau 10 pangkat min 12. Nah, ini si 10 pangkat min 12-nya bisa ke atas. 4 sama dengan, nah min 12 ke atas jadi positif kan, 12 dikali log. Oke, ini sebelum 12-nya sebelum 12-nya ke sana, coba. Maaf ya, saya coba hitung ulang. Ini nggak bisa langsung keluar. Berarti didapat Berarti didapat 4 sama dengan log I. Nah, di sini dikurangi log I0. I0-nya 10 min 12 gitu ya. Ini min 12 ke depan jadi positif. Positif 12. Ini 4 dikurangi 12 berapa? Min 8 sama dengan log I. Nah, kalau misal ada seperti ini sama dengan pangkat dari berapa? Ini pangkat dari 10. Berarti jawabannya 10 pangkat min 8. Seperti itu. Itu cara pertama ya. Cara kedua di sini. Kita kan udah punya nih taraf intensitas untuk seekor. Ya udah kita cari intensitasnya. TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Jadi dari bawah dulu gitu nyarinya. Nanti kan didapat TI-nya katanya 10. Saya pakai warna yang berbeda. TI satunya itu 10 sama dengan 10 log. Di sini ada I per I0-nya 10 pangkat min 12 gitu. Ini kan bisa kita coret. 1 sama dengan log I kayak tadi ditambah 12. Dia kan pindah ruas ke sini ya. Jadi negatif didapat min 11 sama dengan log I. Ini untuk berapa buah? Ini untuk satu buah seperti itu. Kalau misal ditanyakan untuk 1000 buah, nah ini I-nya kan tinggal 10 pangkat min 11 ya. Kalau misal ditanyakan untuk 1000 buah, I ke N kan sama dengan N dikali I. Tinggal 1000 dikali 10 min 11. Hasilnya sama-sama 10 pangkat min 8, satuannya watt per meter persegi. Seperti itu. Jadi bisa dari nyari TI-nya dulu atau kalian langsung cari TI lalu langsung cari I-nya, atau mau TI 2-nya cari dulu boleh, itu bebas sama aja ya. Pengerjaannya seperti itu. Itu untuk nomor 3. Oke, saya lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A agar peluru mencapai titik B. Maka besar kecepatan peluru ditembakkan adalah berapa katanya. Oke, di sini bisa kita cari apa? Kita cari waktunya ya. Waktu si kelerengnya atau pelurunya ini mendarat. Nah, ini salah lintasannya. Kalau misal kita perhatikan, nah kan kecepatannya lurus, berarti nanti dia setengah parabola, harusnya kayak gini lebih tepatnya ya. Jadi enggak melengkung ke atas, agak lurus dulu lalu dia melengkung. Nah, kita cari dulu di sini yang namanya delta H atau perubahan
ketinggiannya ya. Oke, kita cari berapa nilai delta H-nya dulu. Di sini delta H sama dengan 20 dikurangi 5, hasilnya 15. Baru kita cari T. T sama dengan akar 2 kali delta H dibagi gravitasi. Itu dari rumus GLBB. Sudah saya jelaskan pernah di video sebelumnya yang membahas mengenai gerak. Akar 2 delta H-nya tadi kita punya 15, G-nya 10. Berapa hasilnya? 30 per 10 berarti T-nya akar 3. Apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan di soal itu bukan waktunya, tapi kecepatan. Di sana ada jarak X atau jarak S. Ingat rumus GLB, S sama dengan Pi kali T. Berarti kalau ditanyakan Pi, S dibagi TS-nya berapa? S-nya yang ini. Nah, ini sama dengan S. S-nya 4 per akar 3. Atau berapa? 4 per 3 kali akar 3. Berarti jawabannya di sini kita rasionalkan ya. Jawabannya menjadi seperti ini. Itu dia. Jadi kita hanya menggunakan 2 persamaan yang cukup sederhana untuk persoalan seperti ini. Rumusnya yang ini. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 5. Suatu sistem mekanik tersusun dari 2 katrol berbentuk silinder yang ditempelkan sesumbu seperti pada gambar. Oke, di sini gambarnya tidak ada. Bentar, saya gambar dulu ya. Saya gambar secara manual saja. Oke, nah kayak gini. Ini ada katrol kecil, lalu ada katrol yang lebih besar. Nah, benda satu itu diikatkan di katrol yang besar ya. Nah, di sini ini ada M1. Nah, saya tulis ini M1, kurang estetik ya, mohon maaf. Ini berarti ada M2 seperti itu. Nah, ini ada M2. Kita tahu bahwa M2 itu lebih besar daripada M1. Diketahui percepatan linier A2 berarti di sini 2,5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan rasio tegangan tali. Oke, di sini ditanyanya T1 dan T2. Untuk mencari T1, lihat T1, T kan yang ini ya, yang menghubungkan massa 1. Kenapa dia disebut T1? Karena dihubungkannya dengan massa pertama, seperti itu. Massa pertama dia lebih ringan. Ketika massanya lebih ringan, itu dikurang ya. Jadi kita tulis M1 dikali G kurangi A1 seperti itu. Jadi kecil, ditambah ya, kalau kecil ditambah. Nah, di sini kalau misal macanya kecil, A-nya itu bernilai positif seperti itu. Sedangkan untuk T2 kebalikan, dia kan lebih besar ya, berarti di sini G dikurangi A2. Nah, kalau misal besar, maka A-nya bernilai negatif. Itu untuk menentukan besar tegangan tali agar tidak usah kalian uraikan seperti itu. Nah, A2 udah ada ya, tinggal cari A1. Gimana nih cara mencari A1? Kalau misal ada sistem seperti ini, jadi ini ada 2 buah katrol dihubungkan satu sumbu. Apa yang sama? Yang sama itu alpanya ya, percepatan sudutnya. Alpa itu dirumuskan A1 per R1 sama dengan A2 dibagi R2. Dari sini kan kita bisa mencari berapa besar A1-nya karena A2-nya udah ada. Berapa A1? A1, R1-nya berapa? R1 itu di sini. Nah, R1 yang besar ya. R1 itu mana R1 teh? Nah, 10 ya. 10 cm, R2 itu 5 cm seperti itu. Nah, ini R1. Berarti kita bisa tulis 10, A2-nya. A2-nya berapa? A2-nya tadi 2,5 dibagi 5 kayak gitu. Berapa A1? A1 2,5 bagi 5 0,5 kali 10, 5 meter per sekon kuadrat. Langsung kita masukin ke sini. T1 sama dengan massa 1 kali 10 ditambah 5. T2-nya 2,4 dikali 10. Nah, dikurangi 2,5. Berapa hasilnya? 15 Newton. Yang ini berapa? Nah, ini 7,5 kan? 7,5 dikali 2,4. Berapa hasilnya?
7,5 kali 2,4 hasilnya 18. Oke, kita tulis nah di sini ya, 18 Newton. Belum pakai per. Nah, kalau misal kita bandingkan nih 15 didapat ini perbandingannya 15/18. Kalau dibagi 3, 5/6. Kita cari hasilnya 5/6 berarti jawabannya A, seperti itu. Itu pengerjaan untuk nomor 5. Yang harus diingat ini nih. Nilai A ketika tegangan talinya dihubungkan dengan massa yang lebih besar atau massa yang lebih kecil, seperti itu. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, semangat terus belajar UTBK-nya. Yang sudah, silakan banyak-banyak berdoa. Semoga kalian semua bisa diterima di PTN sesuai dengan harapan kalian. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.